kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik, selamat datang kembali di Sidang Anak-Anak Online. Sebelum kita mulai sidang hari ini, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Kakak akan memimpin, adik-adik boleh belajar untuk mengaminkan. Yuk semua sikap doanya, kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih atas hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menghadiri sidang anak-anak online. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan dapati hati kami. Tuhan boleh pimpin beberapa menit ke depan agar kami boleh duduk diam, boleh dapati hati kami terbuka bagi setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sebelum aku mulai cerita hari ini, aku punya pertanyaan matematika. Nah, pertanyaannya apa? Oke, ini dia pertanyaannya. Sebentar. Nah, di sini ada soal matematika. Apakah adik-adik merasa ada yang salah dari soal dan jawaban matematika ini? Kalau adik-adik merasa ada yang salah, boleh adik-adik segera perbaiki. Aku kasih waktu 5 detik aja ya, karena aku tahu nih ini mudah buat kalian. Oke? Aku hitung mundur dari sekarang ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, adik-adik sudah memperbaiki jawabannya? Nah, jawaban yang benar itu gimana sih adik-adik? Coba kita buka. Nah, 1 tambah 1 yang betul 2. 2 tambah 5 seharusnya bukan 10 tapi 7. Dan 8 tambah 5 bukan 12 seharusnya 13. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita bisa saja nih adik-adik berbuat salah. Tapi adik-adik jangan takut untuk berubah. Kita perlu mengizinkan Tuhan, membiarkan Tuhan untuk meriset ulang atau mengatur ulang hidup kita adik-adik. Sama seperti yang adik-adik baru saja lakukan, yaitu ketika adik-adik memperbaiki soal matematika ini adik-adik. Nah, hari ini aku mau bercerita tentang seorang raja bernama Raja Hizkia, di mana ia juga memperbaiki cara hidupnya dan juga cara hidup rakyatnya. Raja Hizkia memimpin rakyatnya untuk bisa kembali menyembah Tuhan yang hidup. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk adik-adik simak cerita kakak hari ini. Nah adik-adik, jadi setelah Raja Hizkia diangkat menjadi raja, hal pertama yang ia lakukan adalah ia segera membuka pintu bait suci adik-adik. Padahal sudah bertahun-tahun pintu tersebut tertutup, tidak pernah dibuka. Karena tidak ada yang peduli dan tidak ada orang yang menyembah Tuhan adik-adik. Tapi itulah yang dilakukan oleh Raja Hizkia adik-adik. Ia membuka pintu bait suci dan juga memperbaikinya adik-adik. Dan gak hanya itu aja, Raja Hizkia juga memanggil para imam dan juga orang-orang Lewi. Dan Raja Hizkia berkata kepada mereka, "Dengarkanlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu.
keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Nah, kemudian adik-adik, orang-orang itu pun segera menuruti perintah raja. Mereka membuang semua yang cemar, mereka menata kembali bait suci. Kemudian mereka membersihkannya adik-adik dan menguduskannya. Kurang lebih mereka bekerja selama 16 hari adik-adik. Nah, Raja Hizkia ini adik-adik adalah raja yang begitu mengasihi Tuhan adik-adik. Ia ingin segera berdoa dan juga mempersembahkan korban bakaran dan korban penghapus dosa kepada Tuhan. Maka pagi-pagi betul adik-adik, Raja Hizkia sudah mengumpulkan para pemimpin-pemimpin kota dan pergi ke rumah Tuhan. Dan apa yang mereka bawa? Nah, ini dia. Mereka membawa 7 lembu jantan, 7 domba jantan, 7 domba muda, dan 7 kambing jantan. Raja Hizkia mempersembahkan semua yang ini sebagai korban penghapus dosa untuk keluarga raja, untuk tempat kudus, dan juga untuk Yehuda. Nah, Raja Hizkia juga menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan. Dan Raja Hizkia juga memberikan perintah kepada mereka. Apakah perintahnya? Raja Hizkia memerintahkan untuk memberikan nyanyian bagi Tuhan adik-adik. Nah, pada saat persembahan korban bakaran dimulai juga lah adik-adik nyanyian pujian bagi Tuhan. Dan dibunyikan nafiri dengan iringan alat-alat musik Daud, Raja Israel. Seluruh jemaat sujud menyembah, sementara nyanyian dinyanyikan dan nafiri dibunyikan adik-adik. Raja dan juga semua orang yang hadir berlutut dan sujud menyembah Tuhan. Mulai hari itu adik-adik selalu terdengar nyanyian di bait suci dan selalu ada orang yang datang untuk berdoa dan mempersembahkan korban. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Ada perubahan bagi Yehuda adik-adik. Nah, kemudian adik-adik, Raja Hizkia menetapkan untuk merayakan Paskah. Dan mereka juga mengundang orang-orang dari kerajaan Israel. Karena mereka adalah orang-orang umat-umat Tuhan. Tapi sudah lama meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, para pesuruh-pesuruh cepat-cepat adik-adik mereka pergi ke seluruh daerah di kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda untuk membawa surat dari raja dan menyampaikan pesan dari raja. Nah, isi pesannya apa? Yuk kita sama-sama baca di 2 Tawari pasal 30 ayat 6 sampai 9 adik-adik. Oke, kita baca sama-sama ya. 2 Tawari pasal 30 ayat 6 sampai 9. Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda membawa surat dari raja dan para pemimpin dan mengatakan sesuai dengan perintah raja. Hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Maka ia akan kembali kepada yang tertinggal daripada kamu, yakni mereka yang terluput dari tangan raja-raja Asyur. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan Allah nenek moyang mereka, sehingga ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Sekarang, janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawar mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang. Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu bila mana kamu kembali kepadanya. Nah, adik-adik,
Menurut adik-adik nih, bagaimana reaksi dari orang-orang Israel eh, terhadap pesan dari Raja Hizkia ini adik-adik? Ternyata adik-adik banyak yang mentertawakan dan juga mengolok-olok. Tetapi ada juga yang merendahkan diri dan datang ke Yerusalem adik-adik. Tetapi untuk seluruh penduduk kerajaan Yehuda, wah mereka bersemangat sekali adik-adik. Mereka bersemangat menyambut pesan raja itu. Wah semua orang bersukaria adik-adik. Dan Tuhan pun memberkati mereka adik-adik. Nah, sejak hari itu adik-adik, Raja Hizkia memimpin rakyatnya untuk belajar mempersembahkan hasil panennya atau hartanya kepada Tuhan. Dan seluruh rakyat menyambut dengan baik adik-adik. Dan dengan setia mereka terus memberikan persembahan hingga bertimbun-timbun banyaknya. Nah, karena Raja Hizkia memimpin rakyatnya untuk berbakti kepada Tuhan, maka Tuhan pun memberikan mereka kehidupan yang damai adik-adik. Nah, Alkitab juga mengatakan bahwa Raja Hizkia membangun ulang banyak tembok-tembok dan menara dalam kota Yerusalem. Ia juga membangun terowongan yang panjang untuk mengalirkan air ke kota, yaitu untuk membangun banyak tempat untuk menyimpan hasil panen yang berlimpah-limpah. Nah, dan ketika ada seorang raja dari Asyur bernama Raja Sanherib, ia hendak datang memerangi Yerusalem adik-adik. Seluruh rakyat pun takut, gemetar ketakutan. Tetapi raja menguatkan rakyatnya. Apa yang dikatakan oleh Raja Hizkia ya? Yuk kita baca di 2 Tawari pasal 32 ayat 7 sampai 8. Yuk kita sama-sama baca. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur, serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Nah, Sanherib adik-adik, Raja Asyur ini, akhirnya dia datang dengan seluruh kekuatan tentaranya adik-adik. Lalu ia mengutus beberapa pegawai untuk datang ke Yerusalem dengan pesan, apa yang kamu harapkan? Hizkia bohong jika mengatakan bahwa Tuhanmu akan melepaskan kamu dari tangan Raja Asyur. Lihatlah negeri-negeri yang aku kalahkan. Apakah Tuhan mereka ada yang berhasil melepaskan mereka dari tanganku? Masakan Tuhanmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Mendengar hal tersebut adik-adik, apa yang dilakukan Raja Hizkia? Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru-seru kepada Tuhan. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Tuhan pun mengirimkan malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa. Para pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kembali ke negerinya dengan rasa malu. Akhirnya Sanherib, Raja Asyur, ditewaskan adik-adik dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Tuhannya. Wah, sungguh luar biasa adik-adik. Yang berperang bagi kerajaan Yehuda adalah Tuhan sendiri adik-adik. Nah adik-adik, tahu nggak sih kenapa Raja Hizkia bisa begitu berbakti kepada Tuhan? Ini disebabkan karena hati Raja Hizkia bersih adik-adik. Ia begitu mencintai Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Dan ia juga memikirkan segala kepentingan Tuhan. Oleh sebab itulah adik-adik kita harus belajar dari teladan Raja Hizkia ini. Bagaimana kita harus belajar berbakti kepada Tuhan. Belajar mempersembahkan hati kita kepada Tuhan, berdoa pada Tuhan, agar Tuhan selalu memberikan hati yang bersih.
sehingga kita boleh terus mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus adik-adik. Oke, nah sampai di sini ceritaku hari ini. Yuk kita baca hafal ayat dulu, yaitu di 2 Tawari pasal 30 ayat 9b. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang. Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu bila mana kamu kembali kepadanya. Amin. Oke, ini untuk hafal ayat minggu depan ya adik-adik. Oke, sebelum kita akhiri sidang anak-anak hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Aku akan memimpin, adik-adik boleh belajar mengaminkan ya. Yuk, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan, sungguh terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih atas teladan seorang raja bernama Raja Hizkia yang memiliki hati yang bersih, yang mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami mau Tuhan belajar untuk mengakui segala dosa kami, untuk membersihkan hati kami, sehingga Tuhan menjadi yang terutama di dalam hati kami, dan kami boleh mengasihi Tuhan dengan hati kami yang sungguh-sungguh. Tuhan boleh jaga kami minggu ke depan Tuhan, hingga kiranya minggu depan kami juga boleh kembali menghadiri sidang anak-anak online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Amin. Oke adik-adik, thank you untuk hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.